Minggu Online. Kenneth akan memimpin doa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati kami, Kau juga berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, telah berdoa. Amin. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Bersertamu, sebab Yesus bersertamu. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati guru kami yang akan mengajar kami dan
Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua? Tetap sehat dan semangat ya. Walaupun kita masih beribadah online, kita tetap tiap minggu setia, kita rajin mengikuti ibadah online, dan kita yakin Tuhan yang mengasihi kita akan menyertai dan melindungi kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah mendengar firman tentang Nabi Elia yang ditolong oleh seorang janda Sarfat ya. Nah hari ini kita juga akan bercerita tentang Nabi Elia. Tapi Nabi Elia bukan minta pertolongan lagi. Kali ini Nabi Elia merasa ketakutan luar biasa adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Apa karena punya utang? Atau punya salah? Nah, kita nggak tahu ceritanya. Yuk kita lihat ceritanya ada di Kisah 1 Raja-Raja ayat 19, ayat 1 sampai 8. Nah, kita tunggu ya. Semua dicari di Alkitabnya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arad. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arad itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu ke gunung Horeb. Nah adik-adik, setelah membaca kisah tentang Nabi Elia yang ketakutan, kita sekarang tahu, kenapa Nabi Elia kok begitu ketakutan sangat? Ternyata Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab, ya, seorang ratu yang jahat karena dia menyembah patung-patung, ya, dia tidak takut akan Tuhan. Dia sangat dendam, benci kepada Elia karena Elia telah membunuh 450 nabi-nabi Baal. Ya, nabi-nabi Baal ini adalah pengikut Ratu Isabel, ratu yang sangat jahat. Dia sangat marah karena nabi-nabinya dibunuh oleh Nabi Elia, ya, karena mereka itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, sehingga Tuhan marah dan mengutus Nabi Elia, sehingga Nabi Elia membinasakan nabi-nabi Baal itu. Nah, adik, sekarang Elia mendengar ancaman yang menakutkan sedemikian itu, dia lari, adik-adik, ya, larinya bukan dekat-dekat, ya, kalau dekat pasti terkejar oleh Ratu Isabel karena dia mempunyai pengikut banyak. Dia lari jauh sekali sampai ke Beersheba. Nah, sudah sampai Beersheba, adik-adik, ketakutannya masih belum hilang, masih cemas, masih deg-degan. Waduh, gimana ya kalau aku tertangkap? Wah, lari
lagi adik-adik, berjalan lagi. Ya, zaman dahulu masih belum ada pesawat terbang, kereta, atau mungkin dia naik binatang pun belum ada. Dia berjalan kaki, bayangkan adik-adik. Setelah sampai di Beersheba, dia masuk lagi ke padang gurun. 1 hari perjalanan, ya, perjalanan yang sangat melelahkan di tengah hati yang cemas, di tengah hati yang takut dibunuh. Dia berjalan terus, ya, sampailah dia di suatu tempat padang gurun. Dia sudah capek sekali, ya. Capek karena apa? Karena perjalanan jauh. Capek karena apa? Capek hatinya karena takutnya luar biasa. Nah, dia duduk di bawah pohon, namanya pohon Arar, ya. Dalam kecapeannya, dia terus ingat sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya sudah gak kuat lagi. Saya sudah capek. Saya sudah gak punya pengharapan lagi. Saya gak bisa melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Saya menyerah. Lebih baik saya mati saja, Tuhan. Ambil nyawaku, Tuhan. Ya, kemudian setelah berdoa dia capek, dia tertidur. Nah, pada saat dia tertidur, ada 2 malaikat Tuhan yang datang membangunkan Elia. Elia, bangun. Elia, ayo bangun. Ayo makan. Kaget Elia adik-adik, ya. Bangun di tengah kecapeannya, di tengah keputusasaannya. Dia bangun sampai kucek-kucek matanya mungkin, ya. Noleh kanan, noleh kiri. Siapa yang membangunkan aku? Ternyata di sebelah kepalanya telah tersedia roti bakar dan kendi yang berisi air. Wah. Malaikat Tuhan mengingatkan, ayo makan, ayo minum, ya, supaya kuat. Tubuhnya kan lemah, ya, perjalanan berapa lama, berapa jauh. Akhirnya dia makan roti itu, minum air itu. Waduh, masih capek, tidur lagi adik-adik. Nah, tidur yang kedua pun malaikat masih mengingatkan, ya, ayo bangun, bangun, Elia, cepat bangun. Kalau kamu nggak makan, nggak minum, kamu tidak akan kuat. Perjalanan masih jauh ke depan. Wah, Elia kaget, dibanguni lagi, ya. Wah. Akhirnya dia menghabiskan rotinya lagi, minum airnya. Setelah dia makan, setelah dia minum, nah sekarang dia merasakan kekuatannya berangsur-angsur pulih, ya. Ketakutannya berangsur-angsur hilang. Hatinya sekarang menjadi kuat, nggak takut lagi. Hatinya sekarang penuh pengharapan, ya. Aku mau melanjutkan perjalananku. Aku harus kuat, aku harus makan sampai kenyang. Aku minum sampai hausku hilang. Dan aku akan berjalan menuruti perintah Tuhan. Nah, luar biasa adik-adik. Setelah Nabi Elia taat, ya, makan roti, minum air, ya, sehingga dia sehat, kuat kembali, dia mampu melakukan perjalanan luar biasa adik-adik. Bukan cuma 1 hari perjalanan, tapi kali ini berkat ketaatan, berkat dengar-dengaran pada firman Tuhan, ya, akhirnya dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Wah, luar biasa adik-adik, ya. Itulah hasil ketaatan Nabi Elia yang asalnya sudah mau mati, sudah gak punya pengharapan lagi, ya, sudah putus asa. Tapi berkat ketaatan, dia mau makan itu roti, mau minum air. Kekuatan dari Tuhan datang, pemulihan dari Tuhan datang, sehingga dia sanggup berjalan selama 40 hari 40 malam. Luar biasa adik-adik. Nah, saat ini kita semua mengalami hal yang sama adik-adik. Kita juga mengalami ketakutan di tengah dunia yang seperti sekarang ini adik-adik, ya. Pandemi mewabah, bukan hanya di kota kita saja, tetapi di seluruh dunia mengalami pandemi, ya. Ada virus yang sedang mewabah di seluruh dunia. Kita semua dicekam ketakutan juga seperti Elia. Takut apa? Takut mati. Takut apa lagi? Takut terkena virus. Semua manusia normal pasti bisa merasakan itu adik-adik.
Tapi hari ini ada pesan dari Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Tuhan sudah menyediakan roti bakar dan kendi yang berisi air. Nah, adik-adik tahu apakah roti itu? Kita baca di Matius 4 ayat 4 ya. Matius 4 ayat 4. Kita baca, sudah menemukan semua ya? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, luar biasa adik-adik ya. Ternyata tubuh kita memang membutuhkan makanan, ya. Roti menunjukkan makanan. Tubuh jasmani kita butuh makanan. Tetapi dalam tubuh kita, dalam hidup kita juga ada rohani. Ada tubuh rohani yang harus diberi makan. Yaitu apa tadi yang dibaca? Ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita makan firman Tuhan setiap hari, ya, supaya firman Tuhan itu memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Ya, kita tidak takut lagi. Kita percaya Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan bisa menjaga kita. Tuhan bisa memelihara kita. Nah, kemudian kendi yang berisi air. Adik-adik tahu, pernah lihat kendi ya? Kendi itu biasanya suatu wadah yang terbuat dari tanah liat, ya, diisi air untuk minum. Kendi adalah terbuat dari tanah liat seperti manusia. Kita juga terbuat dari tanah liat. Kendi menunjukkan kehidupan manusia yang harus diisi oleh air. Apa itu air adik-adik? Ya, kita baca ya di Yohanes 7. Yohanes 7. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, adik-adik, air yang dimaksud di sini adalah air Roh Kudus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya di sini adalah roh. Rohnya huruf besar ya. Jadi bukan roh sembarang roh. Roh huruf besar yaitu rohnya Tuhan Yesus. Roh yang dari surga yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menolong kehidupan kita, untuk menghibur kita supaya kita tidak takut, menolong kita ya, sehingga dalam keputusasaan kita tetap percaya Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, untuk kebutuhan rohani Tuhan sediakan firman Tuhan, yaitu roti tadi ya. Tuhan sudah sediakan Roh Kudus. Kalau adik-adik percaya, baca firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, maka aliran Roh Kudus itu akan mengalir dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang yang dikuatkan, orang yang berpengharapan di dalam Tuhan di tengah keadaan dunia yang menakutkan seperti ini, adik-adik ya. Nah, Tuhan sangat baik ya, sudah menyediakan kebutuhan untuk rohani kita. Tinggal adik-adik mau nggak? Mau makan roti itu? Mau rajin baca Alkitabnya, baca firman Tuhan setiap hari? Mau percaya? Mau menerima aliran Roh Kudus dalam hati kita? Nah, pilihan ada di tangan adik-adik, dan Tante tahu adik-adik pasti akan memakan roti itu supaya tubuhnya kuat. Baca firman Tuhan, rohani adik-adik ada dikuatkan ya, sehingga Roh Kudus itu akan mengalir dalam hati kita, memenuhi hati kita,
memberikan damai, sukacita, sejahtera, dan pengharapan baru dalam kita. Nah adik-adik, untuk rohani Tuhan sudah siapkan. Untuk kesehatan jasmani kita, bagaimana kita harus menjaganya supaya kita tidak terkena virus, supaya kita terlindungi. Nah, pemerintah sudah memberikan peraturan untuk adik-adik semua. Kita harus mentaati semua peraturan yang diberikan ya, supaya kita bisa aman, kita bisa terlindungi. Sebentar, Tante akan tayangkan video tentang bagaimana virus itu menular, bagaimana kita harus melindungi diri kita supaya kita bisa aman, kita semua bisa terlindungi dan selamat. Ya, kita tonton sama-sama ya. Adik-adik sudah melihat videonya ya, bagaimana virus itu menular, ya, bagaimana adik-adik harus melindungi diri adik-adik pada masa pandemi ini. Adik-adik harus rajin pakai masker, meskipun nggak enak rasanya pakai masker, tapi itu harus supaya adik-adik terlindungi, supaya adik-adik aman. Terus juga harus sering cuci tangan ya, supaya tangan kita bersih, tidak ada bakteri, tidak ada virus yang menempel di tangan kita. Dan jangan lupa juga ya, kita harus jaga jarak ya, jangan terlalu dekat dengan orang supaya ya virus-virus itu tidak kena kepada kita. Kalau adik-adik taat menurut pada peraturan pemerintah itu adik-adik, maka adik-adik akan aman ya, hidupnya terlindungi. Nah, dan jangan lupa untuk rohani adik-adik senantiasa rajin baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu roti kehidupan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita di tengah ketakutan. Adik-adik juga jangan lupa baca firman, juga harus percaya pada firman Tuhan. Maka ada aliran Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita. Ya, minum air Roh Kudus mengalir dalam hidup kita sehingga hati kita bisa segar, hati kita bisa lebih percaya, lebih beriman di dalam Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan sekian, kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Allah yang memperdulikan kami tidak dibiarkan sendirian di tengah ketakutan yang mencekam seisi dunia. Tuhan telah memberikan roti firman Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami pertolongan. Dan kalau kami percaya kepada firman-Mu, maka ada air Roh Kudus yang mengalir, memenuhi hati kami, sehingga kami boleh mengalami kesegaran. Kami boleh mendapatkan semangat baru, kami boleh mendapatkan pengharapan baru bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat dan dengar-dengaran pada firman-Mu. Dan kami yakin kalau kami taat, maka ada berkat-berkat luar biasa yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Seperti Elia
mampu berjalan 40 hari 40 malam dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga yakin perjalanan hidup kami akan disertai Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tahukah kamu mengapa Elia bisa melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah? Pada ayat yang terakhir kita baca tadi, di sana menjelaskan bahwa oleh karena kekuatan makanan itu, ia bisa berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Coba adik-adik bantu memikirkan ini. Mungkinkah Elia hanya dengan kekuatan makanan itu, yaitu roti dan air dalam kendi, ia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam? Jelas mungkin, karena dari Allah, Elia mendapatkan kekuatan adi kodrati atau supranatural melalui makanan yang dibawa oleh malaikat tadi. Adi kodrati atau supranatural adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Jadi, Allah menolong Elia dengan cara yang luar biasa. Allah mau Elia tetap melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, yaitu melanjutkan tugas pelayanannya untuk bangsa Israel sampai akhir hidupnya di dunia ini. Oh iya, Gunung Horeb, yakni Gunung Allah, disebut juga Gunung Sinai. Di sanalah Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa dan memberi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Setelah ini ada kuis di grup care masing-masing. Ayo, dapatkan poin, tukar hadiahnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau terima kasih juga, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah menyertai. Kau juga berkati teman-teman kami, tanpa biasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan.